cara kerjanya semesta ini gimana gitu? Kenapa nunggu nunggu kita sampai di situ dulu? Justru semuanya menjadi lebih mudah. Dulu kita mencarinya sangat susah, sekarang datang bahkan pilihan lebih banyak, opsionalnya lebih 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 banyak lagi gitu. Kenapa? Gimana cara kerjanya? Hmm, wow. eh Hal yang saya percaya adalah caranya semesta ini, Pak, selalu misteri. Hidup ini misteri. Udah gitu aja. Saya percaya hidup ini misteri, artinya biarpun saya belajar berbagai macam pola, tetap Mm-mm. aja hidup adalah misteri. Tak Un- ketahuan. Untuk kemudian menumbuhkan rasa layak, ada nggak latihan yang bisa kita sengaja gitu untuk mempercepat prosesnya gitu? Latihan ada, mempercepat nggak bisa, Pak. Oke, Latihannya ada, yes. gimana? Tapi kita tetap perlu waktu. Ah, Karena balik lagi, seperti tadi Pak Hendra dengan saya, kita udah terbiasa nih Pak, jadi CEO, urusan 100 miliar. Pertanyaannya, apakah saya terbiasanya instan dalam waktu 1 bulan? Nggak mungkin Pak. Pasti itu ada step-stepnya, perlu jam terbang, perlu pengalaman. hmm. Nggak bisa langsung instan. Ya sama juga nanti, kalau kita sekarang mau mengenal who kita yang sudah mencapai apa yang kita inginkan, nggak ada cara instan Pak. Nggak ada. Karena who-nya itu belum pernah kita alami. Caranya adalah latihan setiap hari. Setiap hari. Nyicil aja setiap hari. Itu udah jauh lebih bagus. Jangan pernah pikir, saya mau cari cara cepat. Nggak bisa, Pak. Ya, sama seperti tadi Satpam tadi. Ya kan? Ya, Satpam tadi, ada nggak cara singkatnya agar dia bisa layak ketemu dengan Pak Hendra? Nggak bisa ditutupi cuma dengan pakai baju bagus. Nggak bisa Oke. ditutupi dengan pakai jam tangan mewah. Nggak. Tetep, Pak. Begitu ketemu, Berarti mati gue. berarti apa yang saya lakukan ketika kemudian saya ingin merasa layak, termasuk dulu belajar di komunitas, circle, kelas di mana semua orang ingin bertumbuh, itu udah salah satu cara untuk membangun Yes, kelayakan gitu ya. Terus yes, kemudian betul. baca-baca buku, Yes, terus kemudian yes. sering traktir teman-teman. Itu Mm-mm. sebagai Mm. latihan-latihannya gitu kok ya maksudnya ya, Betul. biar mudah dipahami ya. Proses kan, Pak? Perlu waktu kan? Banget, banget, banget. Banget, Pak. Kadang-kadang Banget. teman-teman itu memahami the law of attraction itu berhentinya hanya di tataran ingin saja gitu. Tapi tidak kemudian dia berpikir untuk pernah menjadi gitu ya. Hmm, Itu betul. masalahnya gitu. Betul. Oke, oke, paham, paham, Nih, paham. saya Balik. kasih, Mm-mm. oke, saya kasih analogi, Pak. Saya kasih contoh, real case tadi. Eh, pada saat saya di Surabaya, ya, saya tinggal di satu apartemen yang cukup mewah lah, Pak. Apartemen Mm-mm. bintang 5 lah. Ya. Nah, ada banyak teman-teman saya itu yang sering saya undang untuk menikmati fasilitas dari apartemen saya itu. Ya, nah berenang kah, jacuzzi lah, apalah di situ main basket dan segala macam ya fasilitas standar lah biasa. Ya, ya, ya. Saya punya satu teman, sebut saja namanya si A. Ya. Si A ini eh, yang saya suka dari dia itu adalah semangatnya dia untuk mengubah nasib. Ya, si A ini kemana-mana naik motor Pak, nggak punya mobil, dia naik motor. Tapi dia itu orang yang sangat gigih ya, bener-bener niat untuk jadi orang sukses. Teman saya nih si A. Mm-mm. Lalu kemudian saya bilang, kamu udah sering ikut seminar-seminar, contoh seperti seminarnya Pak Tung, seminar siapa, pokoknya seminar sukses lah ya. Dia suka banget ngomong seperti itu, saya salut. Lalu kemudian saya cuma bilang, pernah nggak kamu sekarang ngobrol dengan orang kaya? Bukan ngobrol di meja makan, bukan ngobrol di pertemuan formal, nggak, pertemuan yang informal. Pernah? Pengen nggak punya pengalaman seperti itu? Ayo, datang ke apartemen saya. Ya. Apa yang terjadi? Saya sengaja, Pak.
untuk memberikan dia satu pengalaman. Di apartemen itu, kita tuh terbiasa setiap sore, habis mereka pulang kerja, kita tuh ngobrol, Pak. Dan ngobrolnya tuh di jacuzzi. Bukan di kolam renang, tapi di jacuzzi. Di kolam renang kan gede, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau di jacuzzi kan sempit. Iya, iya. Jadi lu mau nggak mau kan ngobrol. Saya tinggal teman saya itu, Pak. Saya tinggal, sengaja saya tinggal. Apa yang terjadi? 1 detik, 2 detik kemudian dia langsung kabur, Pak. Dia nggak merasa nyaman duduk dengan orang lainnya. Kita ditanya, masnya kerja apa? Waduh, mati, Pak. Nah, padahal kan ya itu cuma tanya biasa kan. Kan it's fine. Siapapun yang bisa duduk di jacuzzi itu, padahal saya udah bilang, siapapun yang bisa duduk di jacuzzi itu, kamu akan dihargai. Meskipun kamu tidak memiliki apartemen di sini, at least kamu punya teman yang bisa bawa kamu datang ke sini. Ya, jadi jangan berkecil hati, tapi dia tidak bisa menikmatin karena tidak terbiasa. Kan begitu. Jadi itu yang disebut dengan the power of who. Ya, Oke, the oke, law oke. of resonance itu ya di situ. Itu nggak Aku terbiasa. Siap. aku sedikit share ya. Mungkin ini agak agak mirip-mirip juga ya, kok ya. Sejak tahun 2019 tuh kayaknya aku selalu minta ditemenin sama sopir gitu ya. Ya, kita drivernya itu orang, ya kita tinggal di kampung, kok Irwan. Ya, drivernya itu ya setiap hari dia muatan itu, kok Irwan, apa tuh namanya? Jerami kayak gitu kan. Pekerjaannya tiap hari. Terus tiba-tiba ikut aku kan. Hampir Hmm. setiap hari ketemu sama orang-orang yang vibrasinya tinggi, wawancara sana sini, keliling di Bali, Jogja, Jakarta, Bandung, kemana-mana gitu, dan selalu berada di hotel yang ya minimal Hmm. bintang 4 kan, kita biasanya Hmm. minimal bintang 4 gitu. Semua fasilitas dan itu berjalan bertahun-tahun kan, Ko Irwan, 5 tahun, 6 tahun gitu. Sekarang kemudian dari ya lulusan SD kan. Sekarang dari yang dulu ibaratnya seperti itu profesinya, sekarang bisa punya travel. Sekarang nggak pernah kesulitan mendapatkan job dan lain Hmm. sebagainya. Itu kan salah Hmm. satu bukti nyata kan bahwa dirinya memang sudah merasa layak pergi kemana-mana Ya, naik pesawat misalnya, ya nggak kira-kira? betul. Setuju. Rasa layak itu hmm, perlu proses, Pak. Perlu Ya perjuangan action dan kan, poinnya di action kan, action. action. Perlu juga melakukan kesalahan dalam Iya, proses iya, itu. iya, 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 iya. Perlu menelan rasa malu, Pak, lebih tepatnya. Saya sendiri deh, contoh. Saya sendiri di sini, Pak. Nah, kebetulan saya, Pak, di sini punya satu guru. Ya. Guru saya ini seorang fund manager besar, Pak. Ini bukan cuma fund manager, tapi dia kepalanya fund manager di satu company yang sangat-sangat besar. Nah, suatu saat saya itu diajak pergi ke namanya country club, Pak. Country club. Jadi country club itu seperti mereka tuh member, 1 tahunnya itu paling murah, Pak. $40.000 per tahun. Jadi mereka member tuh hilang udah, Pak. Benar-benar duit hilang. Iya, iya. Nah, disitulah tempat mereka itu saling bersosialisasi. Jadi ibaratnya mereka itu ke sana, ya ada yang main golf, ada juga banyak mereka cuma duduk-duduk aja. Dan menunya sangat-sangat sederhana, cuma sushi, ya cuma gitu-gitulah, bukan makanan yang mewah-mewah itu enggak. Lalu kemudian semua orang ke sana itu ngobrol dan menjalin relasi. Pada saat itu saya masih baru, Pak, di Amerika pada saat itu ya. Hmm. Dan ada banyak PR yang harus dibereskan di dalam diri saya. Lalu kemudian ketika sampai di tempat itu, saya pertama kali masuk aja sudah langsung gitu, Pak. Ya, jadi sekali masuk aja saya, waduh, ini gila, elit banget ini. Lalu kemudian masuk di dalam, sama persis seperti tadi yang saya lakukan ke teman saya pun juga sama. Dapat hukum karma mungkin ya. Itu saya ditinggal, Pak, sama guru saya. Jadi guru saya pergi ke sana kemari, saya kan nggak mungkin di belakangnya terus kan. Ya udah, saya sampai satu saat ada satu orang, Pak. Saya masih ingat orang itu berkulit hitam, ya, seorang profesional dari bajunya udah kelihatan banget. Dan dia mengenalkan diri, dia ngajak saya ngobrol, Pak. Iya. Saya makanan, dia ngajak ngobrol. Ngobrol sana.
nyapa. Begitu dia say hello, jantung saya udah mau coplok. Karena saya tidak merasa nyaman, saya tidak merasa berada di bagian mereka. Karena minder merasa bahwa income saya nggak seperti mereka. Ditambah lagi, saya juga punya satu satu hal yang membuat saya tidak percaya diri adalah bahasa Inggris saya broken English. Broken English. Dan saya nggak malu mengatakan itu. Iya, iya, iya. Accent-nya lagi. Sementara mereka, orang di sana, nggak ada satupun yang broken English. Mereka sudah orang strata satu, ya kan? Itu Mm-mm. udah kaum ningrat semuanya. Mereka berbahasa dengan kalimat yang sangat-sangat formal. Sementara saya berbahasanya kacau balau. Sudah bahasanya kacau balau, ya. Saya satu-satunya orang Asia di situ. Dan saya mungkin satu-satunya orang yang tidak pantas secara income berada di situ, Pak. Itu yang dimainkan di kepala saya. Padahal mereka nggak akan peduli. Iya, betul. Ketika mereka tanya, oke namanya siapa, ngobrol segala macam, dari sana aja udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan. Sama seperti tadi analogi Pak Hendra ketemu satpam saya. Langsung kelihatan. Meskipun baju saya kelihatan keren, formal, dari ajak ngomong aja saya sudah salah tingkah. Ternyata dia ada seorang lawyer. Saya ingat banget. Dia seorang lawyer, lalu kemudian dia tanya, kamu kerjanya apa? Mati gua. Kerja apa gua ya? Nah itu, ada kartu nama nggak? Dia langsung kasih kartu nama. Ada kartu nama nggak? Sejak saat itu, setiap kali saya diajak ke country club, Pak, saya selalu menghindar ketemu orang. Hmm. Saya merasa diri tidak layak. Dan guru saya tahu itu. Karena itu dia sengaja untuk ngumpanin terus. Kalau perlu dikenalin, kenalin teman gua, dikenalin. Sialan. Udah, ditinggal pergi, Pak. Udah. Iya, 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 iya. Nah, itu secara tidak langsung membawa saya keluar dari zona nyaman. Sehingga terus repetisi, 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 lama-lama mulai tumbuh sedikit rasa layak. Tapi Repetisi action maksudnya. repetisi datang ke tempat itu terus, Pak. Oh iya kan, maksudnya kan tindakan kan, Ya, ngulang-ngulang meskipun secara terus. hati kecil kan, kalau bisa saya nggak mau datang, saya nggak mau datang, Pak. Oke, oke. Nah, itu kan perlu mengalami itu, nggak ada jalur pintasnya, ada prosesnya, dan memang harus nelen pil pahit namanya rasa malu, Pak. Rasa malu itu rasanya, aduh, bukan malu ya, rendah diri mungkin ya, nggak percaya diri. Ya, ya udahlah, telan aja. Lama-lama enggak kok. Karena itu sebenarnya pikiran saya aja yang bermain, bukan mereka. Mereka tidak tidak ada maksud merendahkan orang, mereka tidak maksud untuk mau membuli misalkan, tapi saya sendiri yang karena kerendahan kerendahan apa self worth-nya nggak ada, membuat saya jadi minder-minder sendiri. Tapi gini, kok, kenapa ya pada saat kemudian rasa kelayakan itu udah muncul, udah tumbuh lewat repetisi-repetisi yang kita lakukan, itu cara menjadi tidak penting lagi gitu. Cara kerjanya semesta ini gimana gitu? Kenapa nunggu nunggu kita sampai di situ dulu? Justru semuanya menjadi lebih mudah. Dulu kita mencarinya sangat susah, sekarang datang, bahkan pilihan lebih banyak, opsionalnya lebih 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 banyak lagi gitu. Kenapa? Gimana cara kerjanya? Hmm, wow. eh Hal yang saya percaya adalah caranya semesta ini, Pak, selalu misteri. Hidup ini misteri. Udah gitu aja. Saya percaya hidup ini misteri, artinya biarpun saya belajar berbagai macam pola, tetap Mm-mm. aja hidup adalah misteri. Oke, oke. Karena itu solusinya adalah saya jalankan tugas saya, semesta jalankan tugas semesta. Dan jangan cawe-cawe urusan masing-masing. Jadi saya menjadikan semesta sebagai tim, Pak. Bukan sebagai musuh misalkan, bukan sebagai orang yang jauh sekali jadi bos yang terlalu tinggi, enggak. Kita sebagai tim, sama-sama tim dalam hidup ini. Berkolaborasi. Yes. Artinya tim, kalau seperti kita tim sepak bola, ya, saya tugas saya jaga gawang, ya tugas saya jaga gawang, Pak. Mm-mm. Ya, Pak Memudahkan. Hendra, pemain depan, temannya Ronaldo, ya tugasmu cetak gol. Mm-mm. Nah, jadi jangan jangan saya cawe-cawe urusannya Pak Hendra. Kalau saya cawe-cawe urusan Pak Hendra, saya maju, gawang saya kosong, Pak. Oh, Masa goalkeeper kepengen cetak gol? iya, Waduh, iya. gawat. Ya, atau Pak Hendra cawe-cawe urusan saya. Kamu tugasnya di depan, malah kamu mikiri gawang. Jadi kamu lebih sering ke belakang. Kamu jaga gawang. Loh gimana sih? Gak karu-karuan. Jadi masing-masing dari kita sebagai tim ya, punya tugas.
Nah, saya sebagai sebagai manusia, ya, tugas saya adalah fokus pada itu tadi, Pak. Fokus pada apa yang bisa saya ranah saya yang bisa saya lakukan. Cara, boleh nggak kita punya ide? Boleh. Boleh nggak kita belajar sama sesuatu, sama seseorang? Boleh. Tapi itu hanya sebatas apa ya, gimana ngomongnya? Ranah kita. Jadi skenario itu adalah urusan semesta menurut saya ya.